Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Majid. Saya dari Teknik Sipil Angkatan 2021 dengan NIM 333621018. Definisi ketahanan pangan. Definisi pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makan atau minuman, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Berdasarkan Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari persediaan pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Lalu posisi pangan dalam pembangunan nasional. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Apa aja sih? Contohnya, pemenuhannya adalah hak asasi manusia. Yang kedua, pemenuhannya tidak dapat ditunda. Yang ketiga, tidak dapat disubstitusi dengan bahan lain. Yang kedua, bagian dari budaya. Bagian dari budaya yang merupakan adaptasi antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, pilar pembangunan nasional. Pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Yang kelima, kemandirian pangan. Ketahanan yang kuat dicirikan oleh kemandirian pangan. Lanjut, lalu kerangka filosofis ketahanan pangan. Berkedaulatan pangan, yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri. Yang pertama, menentukan kebijakan pangannya sendiri. Yang kedua, menjamin hak asasi pangan bagi rakyatnya. Yang ketiga, memberi hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Yang kedua itu kemandirian pangan. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam produksi. Yang pertama, memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri. Yang kedua, dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan. Yang ketiga, memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Yang ketiga, ketahanan pangan. Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari yang pertama, tersedianya pangan yang cukup baik, jumlah maupun mutunya aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, atau ukuran kinerja. Yang kedua, untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan secara berkelanjutan atau outcome. Lalu permasalahan pilar ketahanan pangan. Produksi dan ketersediaan pangan itu contohnya ketidakcukupan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Yang kedua, disebabkan laju produksi pangan lebih lambat dari permintaan. Yang kedua, keterjangkauan pangan. Itu belum sepenuhnya pangan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, pemanfaatan pangan. Belum banyak pemanfaatan pangan di Indonesia ya. Yang keempat, instabilitas pangan. Kurangnya stabilitas ketahanan pangan. Contoh Indonesia. Yang lanjut, peran negara dalam ketahanan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan mempunyai makna bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan serta pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu. Dengan pemanfaatan sumber daya
kelembagaan, dan budaya lokal. Pemerintah wajib untuk menghormati, melindungi kebutuhan pangan untuk hidup secara berkualitas. Arah kebijakan pangan, arah kebijakan ketahanan pangan ya. Implementasi arah kebijakan pangan perlu didukung kebijakan lain. Di antaranya yang pertama, meningkatkan koordinasi dalam mengolah ketahanan pangan. Yang kedua, pangan serta karyawan pangan. Yang ketiga, meningkatkan penelitian. Yang keempat, meningkatkan kelembagaan ketahanan pangan. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama internasional. Lanjut, arah kebijakan ketahanan pangan. Yang pertama, arah kebijakan ketahanan pangan itu ada 3 ya. Yang pertama, ketersediaan pangan. Yang kedua, keterjangkauan pangan. Yang ketiga, pemanfaatan pangan. Apa itu ketersediaan pangan? Jadi kebijakan ketahanan pangan tentang ketersediaan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumber daya lokal dan memantapkan penanganan karyawan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, keterjangkauan pangan. Aspek terjangkauan pangan difokuskan pada stabilisasi pasokan dan harga pangan dan pengolahan cadangan makanan, sedangkan aspek pemanfaatan pangan difokuskan pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal serta ditunjang dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Yang ketiga, pemanfaatan pangan. Aspek pemanfaatan pangan difokuskan pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dan ditunjang dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Lanjut, kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam mendukung ketahanan pangan. Ada 3 ya, yang pertama ketersediaan pangan, yang kedua konsumsi pangan, yang ketiga distribusi dan akses pangan. Ketersediaan pangan yaitu memantapkan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah keragaman untuk mendukung konsumsi pangan yang sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang. Yang kedua, konsumsi pangan yaitu ada contohnya meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan. Yang ketiga, distribusi dan akses pangan, yaitu pengembangan distribusi pangan secara merata, harga stabil dan terjangkau dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Lanjut, definisi ketersediaan pangan. Jadi mengacu pada definisi ketersediaan pangan menurut World Food Program 2009, ketersediaan pangan adalah keberadaan fisik makanan di daerah yang menjadi perhatian melalui semua produksi dalam negeri, impor komersial, dan bantuan makanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 7, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat dipenuhi kebutuhannya. Lalu selain itu, aspek ketersediaan diartikan juga bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman untuk dikonsumsi. Lanjut, faktor penentu ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten, dan tingkat masyarakat. Ketersediaan pangan juga ditentukan oleh yang pertama produksi pangan, kedua perdagangan, yang ketiga transfer. Pada produksi pangan itu produksi pangan di suatu daerah. Yang kedua perdagangan, makanan dibawa ke suatu daerah dengan mekanisme pasar, stok baik yang ada dalam pedagang maupun menjadi cadangan pemerintah. Yang ketiga, transfer, makanan yang disediakan oleh pemerintah dan atau suatu lembaga. Lanjut, faktor produksi pangan. Jadi dalam pelaksanaannya, produksi pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor,
yang pada nantinya akan berdampak pada ketersediaan pangan, seperti luas lahan, produktivitas, perubahan iklim, impor pangan, serta peran hutan. Lanjut, akses pangan. Akses pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi atau pemanfaatan pangan. Akses pangan dapat dikatakan baik apabila semua rumah tangga atau semua anggota rumah tangga mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang cukup, pula baik dari segi kuantitatif, kualitatif, dan keragaman pangan. Lanjut, faktor yang mempengaruhi akses pangan. Menurut World Food Program 2019 bagi menjadi 3, yaitu faktor fisik. Faktor fisik itu pangan yang diproduksi pada daerah tertentu dapat didistribusikan secara merata ke sekelompok masyarakat tertentu karena ketersediaan infrastruktur pasar, kemudahan akses, dan kejelasan fungsi pasar. Kedua, faktor ekonomi. Masyarakat memiliki daya beli yang cukup untuk mendapatkan bahan pangan yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, faktor sosial, yaitu kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan yang secara global dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk, bantuan sosial, budaya atau kebiasaan makan, konflik sosial, keamanan, dan lainnya. Lalu upaya peningkatan akses pangan dapat dilakukan dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur di wilayah kawasan timur. Yang kedua, pembangunan pulau mandiri pangan. Yang ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat. Yang keempat, stabilisasi harga pangan dan pangan. Kelima, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola pangan sehat dan bergizi. Yang keenam, yaitu bantuan pangan. Lanjut, definisi pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan adalah pangan aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi-gizi setiap hari. Ketersediaan dan akses ke makanan saja tidak cukup. Jadi setiap orang harus terjamin untuk mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. Makanan yang dikonsumsi harus cukup energi untuk memungkinkan konsumen melakukan aktivitas fisik dan rutin menurut World Food Summit. Lanjut, pengetahuan dan teknologi pengolahan pangan. Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mengolah bahan pangan guna memperoleh manfaat seoptimal mungkin dan sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah dan bahan pangan dari bahan pangan. Pengetahuan dan teknologi pangan mempelajari sifat fisik, kimia, dan mikrobiologi dari bahan pangan serta bagaimana proses untuk mengolah bahan pangan tersebut sehingga layak dan aman untuk dikonsumsi. Lalu tujuan pengolahan pangan. Tujuan pengolahan pangan yang pertama, pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan produk pangan, misalnya pengalengan. Yang kedua, mengubah menjadi produk yang diinginkan, misalnya pemanggangan, serta mempersiapkan bahan pangan agar siap dihidangkan. Definisi keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi di mana upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu cemaran fisik, biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi. Lanjut, keamanan pangan. Bagaimana cara pencegahan cemaran biologi? Contohnya, dengan membeli bahan mentah dan pangan dari tempat yang bersih. Yang kedua, beli dari penjual yang sehat dan bersih. Yang ketiga, pilih makanan yang telah dimasak, beli pangan yang dipajang, disimpan, dan disajikan dengan baik. Ya, lalu konsumsi pangan secara benar. Nah, terus cara pencegahan cemaran fisik. Bisa dengan memperhatikan dengan seksama kondisi pangan yang akan dikonsumsi. Lalu cara pencegahan cemaran kimia.
dengan cara selalu memilih bahan pangan yang baik untuk dimasak atau dikonsumsi langsung. Lalu mencuci sayuran dan buah dengan bersih sebelum diolah atau dimakan. Yang ketiga, menggunakan air bersih tidak tercemar untuk mencuci dan mengolah pangan. Lalu tidak menggunakan bahan tambahan, contohnya pewarna, pengawet, dan lain-lain ya, yang dilarang untuk pangan. Lalu ada aspek tahanan pangan. Yang pertama, pengajian aspek, yaitu potensi, tantangan, dan solusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dan ada negara dapat membangun dan mengembangkan sistem, contohnya ekonomi sosial dan budaya, politik, hukum, fisik, lingkungan, dan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumber daya yang tersedia. Dalam aspek ketahanan pangan ini dibagi menjadi dua ya, aspek ekonomi dan teknologi. Aspek ekonomi itu sendiri merupakan salah satu faktor pendukung pilar ketahanan pangan, yaitu aksesibilitas pangan. Terkait dengan capaian ketahanan pangan yang dapat dicermati dan tersedianya pangan cukup baik, jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pilar akses ekonomi dilihat dari segi keterjangkauan, artinya bahwa pangan bergizi, beragam, dan aman yang tersedia di pasar dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga ketahanan pangan dapat terwujud. Lalu aspek teknologi, yaitu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu serta teknologi terkini untuk memperkuat pilar ketahanan pangan dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang jenis kehidupan. Dan ada lagi pilar ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan serta stabilitas. Itu dengan cara peningkatan produktivitas atau ketersediaan, peningkatan aksesibilitas, perbaikan mutu kualitas pangan, stabilitas dan berkelanjutan dalam ketahanan pangan. Lalu ada penerapan ilmu dan teknologi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Contohnya stres abiotik, peningkatan produktivitas tanaman, pertanian di lingkungan kota, kehilangan pasca panen, dan pengolahan, kekurangan panen bernutrisi, kekurangan informasi tentang asupan sehat, healthy diet, ketidakmampuan memprediksi kapan dan bagaimana cara bertani, kekurangan mekanisme keuangan untuk kepastian pendapatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.